Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Siregar, NIM 0602171007. Saya merupakan mahasiswi program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Video ini saya buat sebagai produk tugas akhir mata kuliah Metode Penelitian Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Henry Dalimunte M.Hum. Dan video ini membahas mengenai proposal skripsi saya dengan judul Perubahan Aktivitas Tradisi Marpangir pada tahun 1990 sampai tahun 2000 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Proposal ini diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sejarah Peradaban Islam atau S.Hum. Apapun yang tertuang dalam video saya ini, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan tolong jangan di-skip ya. Di bagian bab 1, yakni pendahuluan, saya membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Baik, pertama kita akan membahas mengenai latar belakang masalah. Di latar belakang masalah, saya membahas mengenai tradisi dan kenapa bisa terjadinya perubahan terhadap tradisi Marpangir di Kabupaten Padang Lawas Utara. Salah satu sebabnya adalah karena berkembangnya zaman menjadikan masyarakat kurang peduli lagi terhadap tradisi-tradisi yang dilakukan sejak dulu. Tradisi itu merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Pada penelitian ini, tradisi yang dibahas adalah tradisi menyambut bulan suci Ramadan, yakni tradisi Marpangir di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tradisi Marpangir ini merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat sehari sebelum dilaksanakannya puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah perubahan aktivitas tradisi Marpangir dari tahun 1990 sampai tahun 2000 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakangnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bahwa tradisi Marpangir ini merupakan tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Padang Lawas Utara, sudah dilaksanakan secara turun-temurun sejak tahun 1990-an hingga sekarang masih dilaksanakan masyarakat. Maka dalam hal ini perlu ditelusuri bagaimana sejarah perkembangan dari tradisi Marpangir ini lahir di masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang kedua adalah tradisi Marpangir ini telah banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. Maka perlu ditelusuri kenapa bisa terjadi perubahan pada aktivitas tradisi Marpangir di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan rentang tahun 1990 sampai tahun 2000. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian saya ini, saya buat menjadi 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sejarah awal mula tradisi Marpangir dalam menyambut Ramadan di masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan yang kedua adalah bagaimana perubahan aktivitas tradisi Marpangir pada tahun 1990 sampai tahun 2000 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya kita masuk pada bagian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya lakukan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sejarah awal mula lahirnya tradisi Marpangir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi dalam aktivitas tradisi Marpangir sejak tahun 1990 sampai tahun 2000 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian kita masuk pada bagian manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang saya lakukan ini adalah memberikan wawasan bagi peneliti, bagi para pembaca mengenai tradisi dalam menyambut bulan suci Ramadan, yakni tradisi Marpangir di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kemudian juga manfaat penelitian ini bisa sebagai bahan literatur bagi yang ingin membahas masalah yang sama. Juga bisa sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti dalam pembuatan karya ilmiah, serta dapat memberikan pengetahuan tentang tradisi Marpangir di Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, bagian terakhir dari bab 1 ini adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini saya bagi menjadi yang pertama bab 1, yakni di dalamnya berisi latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Di bagian bab 2, saya membahas mengenai landasan teoritis yang di dalamnya berisi tentang teori konseptual yang sesuai dengan judul penelitian, kerangka konseptual yang membahas variabel yang berkaitan dengan judul penelitian, dan kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang saya lakukan ini. Di bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di dalamnya itu terdapat metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data. Kemudian masuk ke bab 4. Di bab 4 membahas mengenai hasil dan pembahasan yang di dalamnya itu berisi tentang hasil-hasil temuan yang saya dapatkan, baik itu studi pustaka, studi lapangan, dan hasil wawancara. Yang terakhir adalah bab 5 tentang simpulan dan saran dari seluruh pembahasan proposal skripsi ini. Kita masuk pada bagian bab 2. Di bagian bab 2 ini terdapat teori, di dalamnya saya masukkan mengenai kebudayaan dan dijelaskan beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai pengertian dari kebudayaan. Kemudian selain teori, terdapat juga definisi konseptual. Yang pertama saya masukkan mengenai definisi konseptual dari Ramadan. Setelah definisi konseptual Ramadan, saya masukkan tentang tradisi, selanjutnya tradisi Marpangir, dan selanjutnya adalah Kabupaten Padang Lawas Utara. Semuanya saya rangkum sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Nah, setelah definisi konseptual, kita masuk pada bagian kajian terdahulu. Di dalam kajian terdahulu ini membahas mengenai beberapa kajian-kajian yang mungkin memiliki kemiripan dengan penelitian yang saya lakukan ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian bab 3, yakni metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode dan pendekatan penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi yang pertama heuristik, kemudian kritik sumber atau verifikasi, yang ketiga adalah interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. Setelah metode, lanjut lagi pada bagian keduanya adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dari penelitian ini saya lakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan waktu sejak bulan Desember tahun 2020 sampai bulan Februari 2021. Setelahnya adalah bagian sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni sumber sekunder dan sumber primer. Pertama, sumber primernya itu adalah saya melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang masih melaksanakan tradisi Marpangir ini, juga wawancara terhadap salah satu pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan sumber sekundernya itu adalah berupa buku-buku, yakni beberapa jurnal juga saya masukkan, jurnal online, e-book dari internet, dan beberapa situs terpercaya lainnya. Bagian selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti juga bertugas sebagai perencana sekaligus pelaksana dalam penelitian ini. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, peneliti menyiapkan beberapa alat bantu dalam melakukan penelitiannya. Yang pertama, dalam proses wawancara dia menyiapkan alat perekam, alat tulis,
seperti kamera, buku, notebook, alat tulis lainnya. Bagian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada bagian teknik pengumpulan data ada 3 bagian. Yang pertama adalah observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Di bagian observasi yakni melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan tradisi yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber terpercaya serta terhadap masyarakat yang masih melakukan tradisi Marpangir ini. Kemudian pada bagian tiganya yaitu dokumentasi, yakni peneliti di sini akan melakukan dokumentasi terhadap apa saja yang ditemukan dalam penelitian ini. Yang terakhir dalam bab 3 ini adalah teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini terdapat reduksi data, penyajian data, dan juga menarik kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai proposal skripsi saya dengan judul Perubahan Aktivitas Tradisi Marpangir pada tahun 1990 sampai tahun 2000 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih kepada penonton yang telah menonton sampai detik-detik terakhir dari video saya ini. Saya Nur Habibah Siregar pamit undur diri, dan teman-teman sekalian tetap patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.